مصطفى مصطفى متبع للصفا. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Yang akan mengambil peringatan, menerima kebenaran hanya orang-orang yang berakal. Siapa orang berakal? Adakah orang yang punya akal? Berapa banyak orang yang punya akal tapi tak berakal? Berapa banyak orang punya akal tapi dirosak akalnya dengan minum-minuman keras? Berapa banyak orang berakal tahu benda itu berbahaya tapi dia hentam juga? Adakah itu termasuk orang berakal? Orang berakal bukan karena punya akal. Orang berakal adalah orang yang bijak menggunakan akal fikirannya. Seperti siapa? Ada beberapa kategori yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Siapakah orang berakal itu? Yang pertama, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Sifat orang berakal adalah yang memenuhi janjinya kepada Allah dan tidak mengingkari janji. Apakah janji? Janji terbagi kepada dua bahagian. Janji kita dengan Allah dan janji sesama manusia. Janji kita dengan Allah adalah ikrar untuk beriman kepadanya, seperti Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika Tuhanmu wahai Rasulullah Muhammad mengeluarkan anak cucu Adam daripada sulbi Nabi Adam dan bertanya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami berikrar. Ini janji. Yang kedua, janji antara manusia, baik itu janji sesama manusia, sesama orang-orang beriman, atau janji dengan orang-orang yang tidak beriman. Yang mesti juga yang namanya janji mesti dipenuhi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berjanji hatta kepada orang-orang kafir. Katanya ketika didatangi oleh utusan Musailamatul Kadzab. Oleh utusan Musailamatul Kadzab. Dua orang datang kepada Rasulullah daripada utusan Musailamatul Kadzab untuk mengajak Rasulullah beriman kepada kenabian Musailamatul Kadzab. Kata baginda Rasulullah, kalau bukan oleh karena utusan orang itu dilarang untuk dibunuh, aku bunuh kamu berdua. Tapi undang-undang janji yang ada antara dua kelompok yang berselisih, bila menghantarkan duta, tidak boleh dibunuh apapun yang dilakukan oleh duta tersebut. Katanya kalau bukan oleh karena perjanjian duta itu tidak boleh dibunuh, aku bunuh kamu. Tapi karena janji, Gal pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi oleh Hudzaifah ibnul Yaman dan juga Abi Husail. Abu Hudzaifah dan Abu Husail keluar daripada Mekah untuk pergi ke Madinah, maka dihadang atau dihalang oleh orang-orang Quraisy. Katanya, kamu nak ke mana? Katanya, aku nak pergi Madinah. Kata orang Quraisy mengatakan, kamu nak pergi kepada Muhammad dan tolong kepada Muhammad untuk melawan kepada kami. Katanya, kami hanya ingin pergi ke Madinah dan tak akan tolong Nabi Muhammad untuk memerangi kepada kamu. Kata kaum musyrikin, kamu janji kamu tak akan tolong dia memerangi kepada kami? Kata Hudzaifah mengatakan, aku janji. Sampai di Madinah diberitahu kepada Rasulullah, waktu itu Nabi on the way untuk pergi menuju ke peperangan Badar. Diberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah berjanji kepada mereka untuk tidak tolong engkau memerangi kepada mereka. Bagaimana? Kata Nabi, penuhi janji kamu kepada mereka, jangan ikut. Oh, tengok macam mana hatta kepada orang bukan Islam. Hatta kepada orang bukan Islam itu tetap janji dipenuhi, walaupun dalam kondisi perang.
Zaman kita sekarang dalam kondisi aman, dalam kondisi elok, dalam kondisi nyaman, janji 1000 janji. Entah nanti Allah alam bagaimana itu janji. Hanya menjadi kenangan saja. Faham tuh? Tahukah dulu ada seorang namanya Umru al-Qais, salah seorang legenda penyair tersohor di zaman beliau hidup di zaman sebelum Rasulullah SAW. Umru al-Qais Al-Kindi. Satu hari dia pergi ke satu wilayah dan dia mengamanahkan barangan-barangan yang cukup berharga, pedangnya, baju besinya, peralatan-peralatan perang yang harganya cukup mahal. Diletakkan kepada seorang bernama Samuel atau Samuel. Ya lebih kurang namanya macam itu, Samuel atau Samuel. Barang diletakkan kepada, ini amanah, engkau jaga sampai aku datang untuk mengambil balik daripadamu. Tak lama daripada itu Umru al-Qais meninggal dunia. Raja atau pengganti penguasa di wilayahnya Umru al-Qais daripada Raja Kindah menuntut barangan yang diamanahkan kepada Samuel ini. Kembalikan barangan itu. Kata Samuel, aku tak akan kembalikan sehingga tuan yang mempunyainya datang mengambilnya. Kalau dia sudah meninggal, biar ahli warisnya yang mengambil. Katanya, aku ini raja, aku ini penguasa di negara orang ini. Katanya, tetap, aku tak akan serahkan. Kalau kamu tak serahkan, aku akan datang dengan tentera dan akan perangi kepada kamu. Katanya, aku tetap tak akan serahkan. Betul, itu raja itu bawa dia punya tentera pergi ke wilayahnya Samuel tadi untuk mengambil balik barangan milik Umru al-Qais. Ketika dengar, maka Umru al-Qais masuk ke Hisn, benteng. yakni wilayah yang selamat untuk ditembusi oleh tentera. Cuma terlepas anaknya Samuel itu di luar yang kena tangkap kepada Raja Kindah ini. Kata Raja Kindah itu mengatakan kepada Samuel, berserahkan barangan daripada Umru al-Qais, aku serahkan anak kamu dan aku tinggalkan negeri kamu. Kamu selamat, tempat kamu selamat, anak kamu kembali kepada kamu. Kalau tidak, aku bunuh anak kamu. Katanya, aku lebih mempertahankan memegang janji daripada apa yang kamu inginkan untuk membunuh kepada anakku. Dibunuh anaknya di hadapan matanya Samuel daripada belakang Hisn. Tetap janji dipegang, tidak diserahkan. Sampailah seketika ahli warisnya Umru al-Qais datang, diserahkan semuanya. Mengorbankan anak untuk mempertahankan janji. Saya tidak bicara hukum, boleh atau tidak boleh, perinciannya panjang lebar. Tapi kalau itu di zaman jahiliyah dulu, orang mempertahankan janjinya kepada orang, hatta yang jadi harganya itu dalam anaknya sendiri dibunuh. Macam mana dengan orang Islam yang sepatutnya dia memenuhi janji itu, dan itu izzah bagi seorang muslim bila berjanji memenuhi janjinya. Orang kata al-wa'du dain, janji itu hutang. Berapa banyak orang berjanji berhutang tak bayar hutang? Janji. Tayyib. Alladzina yufuna bihadillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Naam. Ini sifat yang pertama kepada orang yang berakal. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya, yaitu silaturrahim, dan mempunyai rasa takut kepada Allah dan takut kepada hari di mana dia akan dihisab. Jadi tanda atau sifat orang yang berakal
Yang pertama tadi memenuhi janji, tidak mengingkari janji. Yang kedua adalah menyambung tali silaturahim, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yaitu silaturahim, takut kepada Tuhan mereka dengan melakukan ketaatan, dan takut hari perhitungan. Ini orang yang berakal. Jadi kalau ada orang yang dia mendakwa berakal tapi memutuskan tali silaturahim, tidak termasuk daripada kategori berakal di sisi Allah, walaupun jenius akal fikirannya. Karena Allah berfirman, orang yang berakal yang menyambung tali silaturahim. La yadkhul al-jannata qati' rahim. Tak akan masuk surga orang yang dia memutuskan tali silaturahim. Laisa al-wasil bil mukafi, walakin al-wasil man wasala man qata'ah. Bukanlah orang itu dikatakan menyambung tali silaturahim kalau membalas silaturahim orang. Tapi silaturahim itu menyambung orang yang memutuskan, itu silaturahim. Fahimtum? Hada berkenaan dengan man arada an yumidda lahu fi umrihi wa yuwassi' lahu fi rizqihi falyattaqillah wal yasil rahimah. Siapa orang yang mau dipanjangkan umur, diberi murah rezeki, takwa kepada Allah, sambung tali silaturahim. Fahimtum? Hatta orang keluarga itu, silaturahim itu keluarga ke, kawan ke. Seorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini ada keluarga. Saya buat baik kepada dia, dia tak balas baik kepada saya. Saya beri kepada dia, dia tak beri kepada saya. Setiap kebaikan yang saya lakukan, dia tak balas dengan kebaikan juga kepada saya. Kata baginda Rasulullah mengatakan, orang itu datang ingin bertanya, saya perlu terus ke macam ni? Kalau perangainya saya punya keluarga itu macam tu. Katanya baginda bersabda, sentiasa Allah itu menemani dan menolong kepada kamu selagi kamu terus seperti itu. Dan seakan-akan kamu melemparkan debu pada wajah keluarga kamu jika mereka terus seperti itu. Maksudnya adalah dengan menyikapi tetap menyambung, walaupun orang itu memutuskan, Allah akan bersama dengan kita untuk memenangi kepada mereka. Dan mereka sentiasa akan terkena lemparan debu, maksudnya perbuatan yang memalukan dan kotor kepada mereka. Kalau orang kena debu kotor, perbuatan mereka dengan tidak mahu menyambung tali silaturahim kepada orang yang menyambungnya, perbuatan yang kotor, umpama wajah orang yang kena debu yang wajahnya kotor. Jadi tidak ada sebab untuk kita mengatakan dia tak membuka pintu saya berbuat baik. Untuk apa saya berbuat baik kepada dia? Nah, tetap dia tak jemput, kita jemput. Dia tak salam, kita salam. Jawab tak jawab, dia punya hal lah. Fahimtum? Jadi walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusala. Mereka orang berakal adalah orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya, yaitu silaturahim. Nah, seorang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini bekerja. Saya punya saudara ini duduk di rumah malas bekerja. Saya yang bagi nafkah kepada dia, saya bagi dia pun malas tak nak bekerja, saya yang sibuk kerja. Dia nak komplain. Kata Nabi, la'allaka bihi turzaq. Mungkin saja dengan saudaramu itu kamu diberi rezeki oleh Allah. Rezeki kamu dapat yang bagi kau punya saudara, mungkin sebab saudaramu itu kamu diberi rezeki. Tapi untuk mencari alasan putus silaturahim karena kesalahan-kesalahan tertentu, maka tidak ada excuse untuk memutuskan tali silaturahim. La karena harta, wala karena gaduh, wala karena tanah. Berapa banyak orang sekarang bermusuh adik-beradik karena masalah warisan. Berapa banyak emak dengan anak saling menuntut gara-gara masalah warisan ditinggalkan. Adakah permasalahan tentang harta warisan itu boleh membawa keduanya ke surga tanpa hisab?
Gal dua orang berselisih kepada Nabi SAW adik-beradik masalah tanah. Ini katanya aku punya, yang ini kata ini aku punya. Kata Nabi, apa buktinya? Apa buktinya? Masing-masing kedepankan bukti. Nabi mengatakan, aku lihat daripada bukti ini tanah ini milik kamu. Tapi kalau kamu tipu dan kamu palsu dalam berhujjah, maka ketahuilah hak yang kamu ambil ini adalah potongan api neraka untuk kamu nanti, kata Nabi SAW. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tak nak tanah ini. Adiknya tadi yang kalah kes, ya Rasulullah, aku tak nak juga. Ada rasa takut, ada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tahu apa yang dibuat di sini akan berhadapan di sana. Nabi bersabda, orang yang mengambil tanah orang lain hatta sejengkal, 7 lapis ke bawah itu tanah akan dililitkan di leher orang yang mengambilnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sejengkal, kalau 1 ekar, kalau 10, tidak ada yang akan terlepas, masing-masing akan menghadap kepada Allah. Walihada dikatakan walladzina yasiluna ma amara Allah bi yusallah wa yakhshawna rabbahum. Karena mesti ada rasa takut kepada Allah, itu orang yang berakal. Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Yang punya rasa takut kepada Allah itulah orang alim. Nak tahu orang alim siapa? Yang punya rasa takut kepada Allah. Kemudian wa yakhafuna su'al hisab, dan takut berhadapan dengan hari perhitungan. Kata baginda Rasulullah, menuqishal hisab uzzib. Dalam riwayat yang lain, halak. Orang yang disoal siasat nanti di hari kiamat, orang itu binasa. Ada 2 keadaan orang itu berhadapan dengan hisab, atau 3. Ada orang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk daripada orang yang termasuk masuk surga tanpa hisab. Kalau fil hadis dinyatakan ada ketika Nabi bersabda, ada 70.000 daripada kalangan umat aku yang masuk surga tanpa hisab. Bersama dengan 70.000 itu masing-masing 70.000. Kata baginda Rasulullah SAW, kalau 70.000 kali 70.000 masing-masing nak dibandingkan dengan jumlah umat Nabi, tetap itu sedikit berbandingkan jumlah umat yang begitu banyak. Kemudian kata Nabi, summa hasayat, thalatha hasayat min hasayatir rahman. Kemudian yang akan dimasukkan surga juga tanpa hisab dengan 3 hasayat. Apa 3 hasayat? Hasayat ini kalau orang menggunakan tangannya mengambil air, macam ini. Ini namanya hasiyah. Ya kan? Kalau sekali, 2, 3. Itu maknanya 3 hasayat. yakni orang yang menggunakan tangannya itu mengambil sesuatu. Ini katanya 3 hasayat daripada hasayatnya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira banyaknya hasayatnya Allah macam mana? Kalau tangan kita, budak kecil kalau umur 3-4 tahun, tahu banyak tangannya kecil dah. Ambil air tu segitulah. Kalau tangan kita ambil, mana lagi banyak tangan kita. Kalau itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengatakan Allah ada tangan besar, tapi maha pemurah, maha besarnya, maha rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jangan tanya untuk memasukkan orang itu ke dalam surga tanpa hisab. Bukankah dalam hadis dinyatakan di dalam dinyatakan ada orang itu dia satu dibawa pergi ke surga, yang satu dibawa pergi ke neraka. Yang dibawa pergi ke neraka panggil kepada yang dibawa pergi ke surga, ya fulan, kamu tak ingat kepada saya? Gal, siapa kamu? Gal, dahulu kamu pernah dalam kehausan, di tengah-tengah musafir kamu kehausan, aku ada air dan aku beri air kepada kamu. Katanya, ya, aku ingat kepada kamu. Katanya, kalau kamu ada kedudukan dengan Allah, mintalah kepada Allah supaya tolong saya. Katanya, lelaki itu, ya Allah, ini orang pernah tolong saya dahulu ketika berada di dunia, dia bantu saya, berikan saya izin untuk saya bagi syafaat kepada dia. Katanya, bawa dia pergi surga bersama dengan kawannya. Dia sudah menuju ke neraka itu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Kata Sayyidina Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga tanpa hisab. Katanya, anta minhum. Oh, kamu salah seorang daripada mereka.
Salah seorang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga tanpa hisab, Ukasyah. Cerdik, pandai, dia ambil peluang. Katanya ada 70.000 daripada kalangan umatku masuk surga tanpa hisab. Katanya, jadikan aku salah seorang, ya Rasulullah, doakan aku. Katanya, anta minhum. Beruntungnya Ukasyah, dan betapa Nabi itu memberikan jaminan, iya, cash. Nabi tidak mengatakan, aku kena tanya dengan Allah dulu. Yang berhak untuk memberikan Allah dalam hal ini, ya. Tapi Nabi tahu, Nabi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan segala-galanya. Apa yang ingin diinginkan oleh Nabi pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu yu'ti wa antal qasim. Allah yang memberi, Nabi yang mengagihkan. Dipercayai oleh Allah dengan luar biasa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faham? Ada orang dihisab oleh Allah dengan hisab mudah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang menerima kitab dengan tangan kanannya, hisabnya hisab mudah. Tengok bukunya, murur saja macam tu, tak detail, tak satu-satu. Yang sebaliknya, wa amma man uti kitabahu bishimalihi atum wara dhahrihi fasawfa yad'u subura. Orang menerima kitab dengan tangan kirinya atau dengan di belakang punggungnya, hisabnya sukar, hisabnya bukan mudah. Inilah dimaksudkan manuqishal hisab uzib. Orang yang disoal siasat itu adalah merupakan adab dan akan binasa. Satu-satu akan ditanya, mula daripada dia balik apa dia buat. Dengan hartanya apa dia buat, dengan kesehatannya apa dia buat, dengan jawatannya apa dia buat, dengan umurnya apa dia buat, dengan istrinya apa dia buat, dengan suaminya apa dia buat, dengan anaknya apa dia buat, dengan gaji yang didapatnya apa dia buat, dengan janji kepada si fulan apa dia buat. Macam mana nak bayangkan, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapat syurga tanpa hisab. Kalaupun dihisab, hisab yang mudah. Jangan yang susah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah.